Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Ini adalah materi lanjutan dari materi kelima yang berjudul Al-Inayatu bis-Shihah, perhatian terhadap kesehatan. Tapi ini yang mulahadzah nahwiyah atau catatan nahwu. Kalian simak di halaman 45. Judulnya adalah La an-nafiyah. La yang berfungsi untuk membuat atau menjadikan kalimat menjadi kalimat negatif, yang kalau diindonesiakan la tersebut bermakna tidak. La an-nafiyah, la yang bermakna tidak. Penjelasannya sudah pernah saya kupas di video materi perbedaan la an-nahiyah dan la an-nafiyah, video sebelumnya ya. Kita lanjutkan. La harfu nafiyin. La adalah sebagai huruf nafi, huruf yang menafikan, yang meniadakan, huruf yang bermakna tidak. Wa yakunu, dan menjadi ma kalimat ba'dahu setelah huruf la tadi manfiyan dibaca nafi. Dibaca nafi artinya menjadi kalimat negatif. Wa yakunu ma ba'dahu manfiyan, dan kalimat setelahnya yang kemasukan huruf la ini menjadi kalimat negatif, manfi artinya negatif. Jadi dalam bahasa Arab juga sama dengan bahasa Indonesia, ada kalanya kalimat positif, ada kalanya kalimat negatif. Di sini kalimat positif diterjemahkan al-isbat ya. Al-isbatu positif, bentuk positif. An-nafyu bentuk negatif. Atau yang lazim atau sering digunakan orang Arab ketika menyebut kalimat positif adalah jumlah ijabiyah. Jumlah ijabiyah kalimat positif. Kalau negatif adalah jumlah salbiyah. Jumlatun salbiyatun kalimat negatif. Tapi juga boleh isbat atau nafi juga boleh. Kalam musbat kalimat positif, kalam manfi kalimat negatif juga boleh. Udrus walahib, pelajari dan perhatikan. Al-isbatu bentuk positif atau al-ijabi ya, bentuk positif sama. Contohnya Maryamu tuhibbul akla. Maryam menyukai makan. Ini positif karena di dalamnya tidak ada kata-kata tidak. Maryam menyukai makan. Bagaimana cara merubah bentuk positif ini menjadi bentuk negatif? Contohnya itu di daftar yang sebelah kiri. Contohnya Zainabu la tuhibbul akla. Zainab la tidak menyukai makan. Maryam menyukai makan, bentuk positif karena tidak ada la, tidak ada kata tidak. Zainabu la tuhibbul akla. Zainab tidak menyukai makan, ini bentuk negatif karena di dalamnya adalah nafiyah atau la yang bermakna tidak. Rumusnya bagaimana? Formula atau kaidahnya? Di sini kalau formula atau rumus kalimat positif gampang ya, ini jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan kata benda atau kalimat isim. Maryam ini kalimat isim, Zainab kalimat isim. Jumlah yang diawali kalimat isim namanya jumlah ismiyah. Cara membentuk jumlah ismiyah yang positif ya tinggal yang pertama adalah subjek dulu. Subjek dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab mubtada dulu. Mubtadanya ditulis Maryam, itu mubtada. Mubtada plus khobar. Khobarnya di sini tuhibbu. Jadi Maryam mubtada plus khobarnya tuhibbu.
Dan kebetulan di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tuhibbu ini jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Tuhibbu fi'ilnya, fa'ilnya adalah hiya, dhamir hiya yang kembali kepada Maryam. Tuhibbu menyukai, siapa yang menyukai? Dia siapa? Kembali ke Maryam. Dan jumlah fi'liyah di sini, tuhibbu di sini, fi'il tuhibbu ini punya maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah al-akla, makan. Maf'ul bih dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya objek. Jadi Maryam mubtada plus khobar tuhibbu, dan karena tuhibbu adalah fi'il dan dia fi'il muta'addi atau kata kerja transitif butuh objek, maka plus objek maf'ul bih al-akla. Merubah bentuk ini ke bentuk negatif bagaimana? Mudah, tinggal ditambahkan la an-nafiyah setelah subjek, setelah mubtada. Contohnya Zainabu, ini subjek atau mubtada. Sebelum ke predikat atau sebelum ke khobarnya dikasih tambahan la an-nafiyah. Jadi Zainabu mubtada plus la an-nafiyah, baru plus khobarnya. Khobar itu kalau bahasa Indonesia predikat ya. Subjek la an-nafiyah plus khobar tuhibbu atau predikat. Dan kebetulan di sini tuhibbu adalah fi'il muta'addi atau kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan pada objek, maka ditambahi objek yang dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ul bih al-akla plus al-akla. Jadi rumusnya sangat mudah sekali. Kalau kalimat positif setelah subjek langsung predikat, setelah mubtada langsung khobar. Dalam kalimat negatif setelah subjek atau mubtada ditambahi, di tengah-tengahi la an-nafiyah dulu, baru khobar, baru predikat. Jadi subjek atau mubtada la an-nafiyah, baru khobar atau predikat. Setelah itu objek, kemudian ditambahi kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu, silahkan. Contoh kedua, Maryamu tashrobul haliba. Maryam mubtada atau subjek, tashrobu khobarnya atau predikatnya minum. Ini tashrobu khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Tashrobu itu fi'il, minum. Setiap fi'il, setiap kata kerja pasti punya fa'il, karena logikanya setiap pekerjaan pasti ada pelaku pekerjaannya. Ini siapa yang minum? Yang minum adalah dia. Dia siapa? Dia Maryam. Jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir hiya. Dhamir hiya yang kembali ke Maryam. Maryam tashrobu, dia minum. Minum, kata kerja dia, pelaku pekerjaan. Kemudian al-haliba objek atau maf'ul bih, susu. Maryam minum susu. Ini positif karena jelas tidak ada kata-kata tidak di dalamnya. Dibuat ke negatif sangat mudah, setelah subjek dimasukkan la an-nafiyah. Zainabu la tashrobu al-haliba. Zainabu mubtada atau subjek, la ini huruf nafi yang bermakna tidak, baru tashrobu minum. Zainab tidak minum al-haliba susu. Jadi saya jelaskan di sini sebagaimana pernah saya jelaskan di materi sebelumnya ketika membahas la an-nahiyah. La an-nafiyah itu tidak mempengaruhi apapun secara i'rab pada kalimat atau kata berikutnya. Jadi ketika positif Maryamu tashrobu, tashrobu adalah fi'il mudhari' yang dibaca rofa. Tandanya rofa adalah dhammah, bu. Maka ketika kemasukan la an-nafiyah, Zainab la tashrobu, maka juga sama, tashrobu tetap dibaca rofa. Tandanya rofa dhammah. Jadi secara harokat dan secara i'rab tidak ada yang berubah terhadap kata yang jatuh setelah la an-nafiyah. I'rabnya tetap rofa. Ini adalah la an-nafiyah. Jadi secara i'rab, saya ulangi lagi, la an-nafiyah tidak berfungsi apa-apa, tidak merubah harokat kata-kata yang jatuh setelahnya.
Dia hanya berfungsi menafikan saja, merubah bentuk positif menjadi bentuk negatif, itu saja. Secara i'rab tidak punya pengaruh apa-apa. Kemudian la an-nafiyah ini bisa masuk, ini contoh di sini masuk ke jumlah fi'liyah ya, masuk ke jumlah fi'liyah. Karena masuknya dia sebelum kata kerja. Apakah dia bisa masuk ke jumlah ismiyah? Bisa. Tinggal dibalik, la-nya ditaruh depan. Jadi la dulu baru Zainab. Contoh di sini Zainabu la tashrobu al-haliba. Ini yang umum dipakai, ini yang lumrah dipakai. Boleh nggak ditaruh depan? Boleh. La Zainabu tashrobul haliba. Zainab tidak minum susu. Boleh, tetapi itu jarang dipakai. Yang sering dipakai menggunakan rumus yang ada di kitab ini, yaitu la jatuh setelah subjek. Kemudian berikutnya Maryamu tumarisu ar-riyadota. Maryam subjek atau mubtada, tumarisu khobarnya, melakukan, khobarnya fi'il. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Pelakunya siapa? Hiya, domir hiya fa'ilnya. Hiya artinya dia, kembali ke siapa? Ke Maryam. Jadi Maryam melakukan ar-riyadota, olahraga. Olahraga di sini adalah maf'ul bih atau objek dari tumarisu, melakukan. Ini positif karena tidak ada la an-nafiyah. Kalau dibentuk atau dirubah menjadi negatif, tinggal ditambahi la an-nafiyah. Zainabu Zainab, la tumarisu ar-riyadota Zainab mubtada. Sebelum khobar tambahi dulu la an-nafiyah, baru tumarisu, tidak melakukan. La tumarisu. Perhatikan tetap su ya. La tumarisu tetap dibaca rofa. Tandanya rofa di sini dhammah. Jadi saya ulangi lagi, la an-nafiyah tidak berpengaruh terhadap i'rab, tidak merubah harokat kata yang jatuh setelahnya. Ar-riyadota olahraga, maf'ul bih selalu dibaca nasab, tandanya di sini fathah ya. Objek ini, seluruh objek atau maf'ul bih yang ada di sini, ini semuanya dibaca nasab. Tandanya nasab di sini semuanya berupa fathah. Jadi al-akla, al-haliba, ar-riyadota fathah. Kenapa fathah? Karena dia maf'ul bih atau objek. Dan objek atau maf'ul bih dalam bahasa Arab selalu dibaca nasab. Tandanya nasab adalah di sini fathah. Kenapa fathah? Karena itu semuanya isim mufrad, isim tunggal, kata tunggal. Maka ketika nasab dibaca fathah. Contoh yang terakhir, Maryamu ta'kulu al-khubza. Maryam memakan roti. Maryam subjek atau mubtada, ta'kulu khobarnya atau predikatnya. Dan predikatnya berupa fi'il. Fi'il pasti punya fa'il. Fa'ilnya adalah domir hiya. Makan. Siapa yang makan? Dia. Dia siapa? Kembali ke Maryam. Dia Maryam. Apa yang ia makan? Mana objeknya? Al-khubza. Maf'ul bihnya. Maf'ul bih dibaca nasab. Tandanya di sini fathah, khubza. Ini kita rubah ke bentuk negatif, maka menjadi Zainabu la ta'kulu al-khubza. Zainabu mubtada atau subjek, mubtada di sini dibaca rofa, tandanya dhammah. Zainabu la an-nafiyah yang tidak berfungsi apa-apa terhadap i'rab, tapi dia hanya menafikan atau merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Ta'kulu makan, tidak makan. Ta'kulu ini khobarnya Zainab, predikatnya Zainab. Apa yang tidak dia makan? Al-khubza, roti. Zainab tidak memakan roti. Al-khubza maf'ul bih dibaca nasab, tandanya fathah. Kemudian tadrib awal. Tadrib awal ini latihan pertama. Hawil, rubahlah kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Al misal contohnya, ana a'malu fisyarikati. Saya a'malu bekerja fisyarikati di sebuah pabrik. Asyarikah. Ini juga salah ketik ya. Pabrik itu tidak pakai ya, tapi asyarikatu tanpa ya. Asyarikatu, yaknya dihapus saja. Saya bekerja di pabrik.
Ini positif. Rubahlah ke bentuk negatif. Bagaimana? Ya, setelah mubtada, setelah subjek tambahilah. Subjeknya di sini ana. Maka setelah ana tambahilah an-nafiyah. Ana la a'malu fis syarikah. Saya tidak bekerja di pabrik. Ini juga sama syarikah, yaknya kelebihan dihapus saja. Ini 1 sampai 7 juga sama. Dari positif bentuk ke negatif. Rumusnya tadi mudah ya. Setelah mubtada atau subjek, sebelum masuk ke predikat atau khobar, sisipi la an-nafiyah di tengah-tengah mubtada dan khobarnya. At-tadribu atsani, latihan kedua, ikhtar, pilihlah al-fi'la, kata kerja, al-munasiba yang sesuai, mimma bainal qausaini, dari kata kerja yang ada di dalam tanda kurung, ma bainal qausaini, yang berada di antara dua tanda kurung ya. Kama fil misali, sebagaimana dalam contoh. Contohnya adalah al-misalu aliyun aliyu saminun. Ali itu gemuk jiddan sekali. Huwa yuhibbul akla. Ali itu gemuk sekali. Huwa titik-titik al-akla. Dia titik-titik makan. Logikanya kalau dia gemuk, dia suka atau tidak suka. Pilihannya dalam kurung di sini, yuhibbu suka, la yuhibbu tidak suka. Ali orangnya gemuk sekali. Kalau gemuk itu dia suka makan atau tidak suka makan. Jawabannya Ali gemuk. Kalau gemuk biasanya suka makan. Maka ya, jawabannya yang dipilih adalah positif, yuhibbu, tanpa tambahan la an-nafiyah. Ini 1 sampai 8 juga seperti itu caranya. Jadi kalimat setelahnya itu adalah statement yang menunjukkan jawaban. Gemuk maka suka makan, kurus berarti tidak suka makan. Seperti itu ya. Ya, ini materi kaidah nahwunya. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.